Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, NIM 519012002, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pancasakti Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah grafika komputer yang berjudul Perancangan Motion Grafik sebagai Kampanye Budaya Saya untuk Kesenian Daerah Jawa Barat. Referensi yang saya ambil untuk melakukan tugas ini yaitu yang pertama dari Kalinda Lestaro tahun 2021 dengan judul Perancangan Motion Grafik sebagai Kampanye Budaya Saya untuk Kesenian Daerah Jawa Barat. Yang kedua Ivan di tahun 2021 dengan judul Perancangan Motion Grafik Resiko Duduk Terlalu Lama bagi Pekerja Kantor. Yang ketiga Aril Cohen di tahun yang sama dengan judul Perancangan Motion Grafik tentang pentingnya pemakaian masker bagi anak-anak. Yang keempat Muhammad Nirwan Lutfi di tahun yang sama dengan judul Peranan Desain Multimedia dalam Perencanaan Video Animasi Informasi Motion Grafik mengenai program BSPS SNVT Kalimantan Timur. Dan yang terakhir Andi Prayogo di tahun yang sama yaitu 2021 dengan judul Perancangan Motion Grafik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 3 beban masalah gizi. Pendahuluan, kesenian daerah merupakan identitas suatu masyarakat di daerah tertentu yang berasal dari kebiasaan turun-temurun nenek moyang yang kemudian menjadi bagian hidup masyarakat tersebut. Setiap daerah memiliki keberagaman seni yang berbeda-beda serta ciri khas tersendiri. Kelangsungan hidup kesenian daerah berada di tangan masyarakat dan pemerintah daerahnya masing-masing. Sangatlah penting bagi masyarakat memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya tersebut, seperti yang dikutip dari Dr. Andes Nunung Subarso, MM, dalam forum diskusi wartawan di tahun Wartawan Bandung di tahun 2012, yaitu ada banyak penyebab punahnya kesenian tradisional di Jawa Barat. Selain karena tokohnya meninggal dunia, kesenian sudah tidak mendapatkan tempat ataupun tidak ditanggapi masyarakatnya, serta kalah dengan kesenian yang berkembang saat ini. Secara umum motion grafik adalah gabungan media audiovisual yang menggabungkan seni film dan desain grafis dengan memasukkan elemen-elemen yang berbeda seperti ilustrasi, tipografi, fotografi, video, dan musik yang dibuat dengan menggunakan teknik animasi 2D atau 3D. Motion grafik dalam dunia broadcast memiliki peran yang sangat kuat di televisi, contohnya dalam pembuatan iklan komersial, program berita, program hiburan, promo, dan terlebih lagi untuk opening suatu program televisi. Ketika internet tidak dominan seperti sekarang ini, kita mendapatkan informasi dari TV dan surat kabar. Pada tahun 90-an yang lalu, kita hanya mengenal internet dan dalam perkembangannya kita mendapatkan berbagai informasi darinya. Melalui mesin pencarian Google, kita memperoleh berbagai informasi seperti ramalan cuaca, daftar pertukaran mata uang, dan bahkan informasi nasional terkini. Dalam pengembangan penyebaran informasi, tidak hanya dalam bentuk video nyata, tetapi juga dalam bentuk video animasi. Metode penelitian, maka penulis merancang sebuah kampanye mengenai pelestarian kesenian daerah dengan pengalaman dan ilmu yang sudah penulis dapatkan selama ini. Kampanye menarik berisikan visual yang bergambar dan berwarna serta sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Peneliti ingin mengingatkan betapa pentingnya melestarikan budaya daerah agar tidak terjadi kepunahan dengan cara memperkenalkan kembali kebudayaan tersebut. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui metode video motion grafik dan media pendukung lainnya yang dikemas secara menarik. Pembahasan penelitian, tahap perancangan dimulai dengan pembuatan mind mapping dan mood board. Hal tersebut dapat membantu memperkuat konsep perancangan agar pemecahan masalah dapat dilakukan. Berikutnya yaitu tahap pembuatan storyboard dan storyline. Pada tahapan ini, penulis membuat sketsa scene per scene dan alur cerita dari video yang akan dirancang. Perancangan storyboard sendiri dilakukan dengan pembuatan sketsa secara manual terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan proses pendigitalan menggunakan software Adobe Illustrator. Kemudian setelah proses pendigitalan masuk ke tahap eksekusi pembuatan video dengan menggunakan software Adobe
After Effects. Referensi yang dipilih dan dijadikan inspirasi dalam perencanaan bagi penulis adalah konsep komunikasi, yaitu penggunaan teks yang dilengkapi dengan audio atau voice over dalam penyampaian informasinya, serta penggunaan tata letak objek yang diiringi sound effect dalam setiap pergerakan ataupun perpindahan slide ke slide sehingga mempermudah alur baca, serta penggunaan ilustrasi yang colorful dengan efek gradasi atau light dan shade menjadi inspirasi perancang bagi penulis. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, berikut gaya visual dan elemen visual yang digunakan penulis dalam pembuatan motion graphic. Rise of West Java. Yang pertama, ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan yaitu berbentuk vektor dengan menggunakan gaya flat design. Hal itu dipilih karena dinilai lebih efisien untuk digunakan dalam perancangan ini. Yang kedua, warna. Identitas warna dari kampanye ini yaitu colorful, dengan menggunakan banyak warna yang terdiri dari warna primer atau warna utama, warna sekunder, pencampuran dua warna utama, dan warna tersier, percampuran tiga warna utama. Yang ketiga, shape atau bangunan. Elemen visual yang ini banyak digunakan dalam perancangan. Bentuk yang digunakan yaitu bangun-bangun dasar seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, ruang kosong atau white space. Ruang kosong digunakan penulis dalam menerapkan layout desain yang berfungsi untuk memudahkan audiens dalam membaca serta membuat mata audiens tidak lelah dalam membaca teks. Ruang kosong ini juga dapat membuat desain teks terkesan lebih elegan. Prinsip animasi yang digunakan dalam perancangan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timing and spacing. Prinsip animasi ini yaitu penentuan waktu dan kecepatan akan dilakukan suatu pergerakan oleh objek. Contoh pada scene 2 ketika karakter jatuh dan lubang kemudian membentur awan, di sini diatur timing dan spacing untuk mempercepat atau memperlambat gerakan agar hasil lebih realistis. Squash dan stretch. Prinsip ini merupakan penambahan efek lentur atau elastis pada objek sehingga memberikan efek gerak objek terlihat lebih hidup. Contohnya pada scene 1 ketika karakter berjalan kaki dan tangan bergerak lentur, menyusut dan mengembang untuk menggambarkan pergerakan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, anticipation atau prinsip ini merupakan persiapan atau awalakan gerak atau ancang-ancang. Contoh pada scene 4 ketika karakter akan bangun dari posisi tidur, ia bangun dalam posisi duduk. Yang keempat, slow in and slow out. Prinsip ini sama seperti stretching. Membahas mengenai kecepatan, slow in yaitu membuat semua gerakan yang diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out sebaliknya. Contohnya pada scene 18 ketika objek hati muncul dengan lambat kemudian bergerak dengan cepat untuk menggambar detakan. Yang terakhir, flow trope and overlapping action. Prinsip ini mengenai bagian tubuh tertentu yang bergerak meskipun telah berhenti bergerak. Gerakan saling. Contoh pada scene pertama, pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan. Penutup, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menjadikan media sosial sebagai sebuah platform yang paling berpengaruh di dunia, di mana di media sosial seorang individu dapat mempromosikan suatu untuk mempengaruhi suatu hingga ribuan orang, salah satunya medianya yaitu YouTube. Search engine ini sangat digandrungi segala lapisan usia, mulai dari remaja hingga orang tua. Hal ini menjadikan YouTube dan sosial media menjadi tempat paling efektif dalam penyebaran kampanye karena berlangsung cepat dan hampir tanpa batas. Maka dari itu dibutuhkan perancangan sebuah motion grafik yang membuat konten kampanye tentang kesenian daerah. Melalui media kampanye motion grafik diharapkan dapat menarik para remaja Jawa Barat dan membuka mata mereka agar menyadari pentingnya menjaga kesenian daerah agar tetap lestari, agar generasi yang akan datang tidak kehilangan identitas dan jati diri. Ya, itulah tadi presentasi saya terkait review jurnal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.